Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Mohon izin ya Pak ya untuk meminta waktunya sebentar untuk sedikit diwawancara sebagai tugas saya sebagai CGP. Oke. Baik, ada sedikit pertanyaan Pak nih. Gitu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan ini dilema etika atau ini bujukan moral gitu Pak? Kalau dilema etika pula biasanya itu persoalan atau kasus itu bersifat benar, sama-sama benar. Kalau bujukan moral itu biasanya benar melawan salah, Bu. Begitu biasanya. Misalnya kasus mencuri. Kalau mencuri itu otomatis sudah bujukan moral. Karena di situ adalah kesalahan karena melanggar aturan, yaitu Bu. Karena ada benar dan salahnya gitu. Oh, berarti kalau dilema etika itu benar dengan benar Pak ya? Oke. Kasusnya gitu. Tapi kalau bujukan moral itu berupa antara benar Atau salah. pilihannya dengan Melawan salah. salah Gitu. ini. Baik Bapak. Nah, selama Bapak sebagai kepala sekolah itu, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak? Oke. Kalau yang pertama itu mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan itu. Apakah individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka panjang lawan jangka pendek. Setelah itu ulun akan menentukan siapa yang terlibat. Misalnya yang terlibat itu anak si A dan gurunya misalnya si B. Nah, si guru itu misalnya dan guru yang satunya misalnya guru mata pelajaran si C. Guru yang B misalnya tidak ingin menaikkan kelas karena dia nilainya di bawah standar, sedangkan C memberi pandangan bahwa dia rajin saja. Nah, di situ siapa yang terlibat, apa yang dikatakan, data yang dimasukkan, saya lihat secara menyeluruh atau secara holistik. Saya akan mengumpulkan data-datanya baik dari anak-anaknya, dari guru si A, si B, dan guru-guru yang lain yang melihat, termasuk saya sendiri gitu. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian benar atau salah, Bu. Setelah mengumpulkan fakta pada tadi, saya akan melakukan pengujian benar salah. Contohnya uji legal. Uji legal itu anak itu misalnya naik kelas atau tidak itu melanggar hukum tidak. Nah, selanjutnya adalah uji regulasi. Regulasi itu peraturan yang ada di daerah. Misalnya peraturan daerah membolehkan tidak anak itu naik kelas atau tidak naik kelas. Selanjutnya uji intuisi. Saya akan berpikir mendalam atau berprediksi secara diri sendiri. Menurut saya bagaimana anak ini kalau naik, bagaimana kalau tidak. Selanjutnya adalah uji publikasi. Uji publikasi misalnya keputusan yang saya buat ini saya lemparkan ke orang banyak. Apakah saya malu? Apabila malu artinya keputusan saya itu salah. Apabila saya berani saja uji publikasi berarti keputusan saya itu betul. Selanjutnya adalah uji panutan atau idola. Saya rasakan dulu bagaimana menjadi anak tersebut. Dia itu bagaimana hal sehari-harinya. Dan juga kita bisa juga melihat dari panutan atau idola kita, bisa berkonsultasi kepada orang yang lebih tahu, atau juga kepada idola kita misalnya orang yang mempunyai sifat baik, bagaimana menghadapi kasus tersebut, Bu. Selanjutnya pengujian itu kalau sudah tahu paradigmanya, kalau melanggar 5 pengujian benar atau salah ini, 1 atau 2 lebih melanggar, saya tidak akan mengambil keputusan, Bu. Karena itu sudah bujukan moral, karena itu akan besar, kita akan harus bertanggung jawabnya. Kalau sudah melakukan bujukan etika,
saya akan mengenali dulu ini individu lawan individu, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek atau jangka panjang. Nah, misalnya rasa keadilan, rasa kasihan, menaikkan anak kelas tadi, dia memang tidak adil kalau kita naikkan karena nilainya itu rendah, tetapi ada kita mempunyai rasa kasihan. Nah, di situ saya akan memikirkan dengan benar-benar. Tetapi saya akan berpikir berbasis apa kita ini. Kalau saya berpikir berbasis peraturan, otomatis anak itu tidak naik kelas. Kalau saya berpikir berbasis rasa peduli, bisa jadi anak itu menjadi naik kelas. Nah, kalau sudah ada masih bingung juga, saya biasanya sudah berdiskusi dengan orang yang sudah tahu, dengan guru-guru, dengan semuanya sudah berdiskusi. Ada misalnya kita bisanya menemukan investigasi opsi terima, yang artinya anak itu bisa naik kelas dengan kesehatan apa kayak itu. Misalnya dileskan atau bagaimana, itu ada opsi yang lain. Anak ini naik kelas Bu ya kepada orang tuanya, tetapi dia itu harus ada persyaratannya. Selanjutnya saya buat keputusan, tapi keputusan tadi kita refleksi apakah betul atau salah. Kalau salah, maka keputusan tadi kita refleksikan atau kita perbaiki lagi gitu. Oh, jadi pengambilan keputusannya itu sudah ada langkah-langkahnya tadi Iya, ya? ada Jadi itu langkah. ada langkah-langkah dan prosedurnya yang mungkin yang telah Bapak lakukan. Nah, sekarang setelah Bapak menyampaikan tentang langkah-langkah, paradigmanya juga, kemudian hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika gitu, Pak? Nah, kalau bersifat dilema etika, supaya efektif itu, kita harus mengumpulkan data-datanya itu secara menyeluruh. Siapa yang terlibat itu kita kenali. Gurunya yang terlibat bersifat bagaimana, anaknya yang terlibat bersifat bagaimana, apa yang dikatakan, apa yang kita kenali, data-datanya dulu. Selanjutnya, nilai-nilainya tadi yang bertentangan kita ketahui. Selanjutnya, kita harus berpikir, apa ini, berpikir berbasis apa kita ini, akhir peraturan atau rasa peduli. Tidak selalu kita itu berbasis peraturan, tidak selalu kita berbasis peduli. Jadi saya bagaimana caranya, saya akan berdiskusi kepada orang yang guru-guru, berdiskusi kepada panutan atau idola. Nah gitu akan memudahkan kita mengambil keputusan dengan baik. Tetapi keputusan yang lebih baik tadi harus kita refleksikan supaya lebih efektif lagi. Menjadi pelajaran, misalnya salah akan lagi pelajaran, kalau yang benar itu akan kalau dimanfaatkan untuk kasus yang akan datang kayak itu. Baik, Bapak, menarik sekali. Berarti direfleksikan kembali ya Pak Iya. ya, supaya kasusnya tidak, istilahnya solusinya terjalankan. Oke. Baik, menurut Pak Lana nih, hal-hal apa saja yang selama ini ada tantangannya dalam mengambil keputusan yang sifatnya kasusnya dilema etika, Pak? Nah, kalau dilema etika, kita itu tantangan terbesar saya untuk sekarang adalah misalnya adalah individu melawan kelompok. Nah, karena bagaimana kita menghadapi orang banyak, terhadap misalnya kita waktu itu berpikir berbasis peraturan. Orang banyak misalnya berpikir berbasis rasa kasihan atau rasa peduli. Nah, bagaimana kita individu melawan kelompok ini menyatukannya bersama-sama. Itulah menurut saya tantangan itu, karena kita dalam mengambil dalam berorganisasi itu tidak mungkin satu pendapat semua setiap harinya. Mungkin yang paling bertentangan menurut saya tantangan terbesar adalah individu melawan kelompok gitu. Individu melawan kelompok ya. Oke. Nah, dari yang telah Bapak sampaikan tentang tantangannya itu, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, Oke. atau bentuk prosedur apa saja yang dijalankan gitu, Pak? Oke. Tergantung kasus ya Bu. Misalnya kalau kita saat menghadapi kenaikan kelas, kita pakai jadwal. Kalau ada kasus anak, misalnya saat terjadi perselisihan, orang tuanya datang, kita seharusnya secepat mungkin melaksanakannya. Tetapi kadang saya juga ada hal misalnya sesuatu hal itu bila memungkinkan, tetapi kita dalam prinsip diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Tetapi apabila hal itu belum ditemukan juga, kita mencari opsi trilemanya, lalu saya akan merentungkan lagi secara dengan prinsip uji intuisi saya dan juga uji panutan misalnya, dan mengambil data lagi. Kalau data itu belum lengkap, saya mengambil kumpulkan fakta-fakta dan menentukan siapa yang terlibat. Itu saya memerlukan waktu, tetapi dengan prinsip
selesaikan dengan secepat-cepatnya gitu. Berarti tergantung kasus Pak Iya, ya, iya, tergantung tergantung kasus. Bila memang bisa diputuskan pada saat itu ya diputuskan. Iya. Baik, sekarang adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Untuk dilema etika ini saya dengan guru senior biasanya berdiskusi itu akan membentukkan hasil. Contohnya juga dengan pengawas dan juga kepsek yang senior atau orang yang berpengalaman lah dalam bidang pendidikan. Itulah yang memudahkan saya dalam membuat keputusan. Tidak lupa juga kita sering juga belajar lewat buku, misalnya itu akan menambah wawasan kita, atau juga bertanya terhadap dosen kita yang dulu misalnya gitu. Yang pasti bertanyalah kepada orang yang sudah berpengalaman gitu. Ya, Gitu. baik Bapak. Nah, ini menarik sekali ya, dari semua hal yang telah disampaikan. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke. Kalau dari saya yang harus kita laksanakan dalam menentukan dilema etika ini, yang pelajaran saya adalah kenali dulu nilai-nilainya. Siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat itu tidak bisa kita melakukan keputusan si A dengan si B dengan kasus yang sama, tapi si A orang yang gini, si B orang yang gini, tidak bisa kita melakukan keputusan yang sama. Yang kedua adalah uji benar salah itu jangan pernah ditinggalkan. Apabila sudah hal itu sudah merujuk ke keburukan moral, sebaiknya kita menghindari mengambil keputusan, karena itu kita mengambil risiko. Artinya, tetapi tidak selalu kita mengambil risiko itu selalu berbasis peraturan. Kadang kita harus juga berbasis hal yang lain, nilai-nilai kita atau rasa kasihan. Nah, selanjutnya adalah yang paling penting adalah sebuah keputusan itu harus direfleksikan. Terkadang kita tidak selalu benar dalam mengambil keputusan itu. Kadang salah dan kadang juga benar. Kalau benar itu akan menjadi obat untuk penyakit yang selanjutnya. Kalau salah kita perbaiki lagi gitu. Selanjutnya juga adalah uji panutan idola atau berdiskusi kepada guru-guru, baik guru senior, guru junior, dan juga terhadap pengawas, misalnya terhadap kepsek yang lebih berpengalaman. Itu akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan gitu. Baik nih, menarik sekali ya wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya ini. Nggih. Mohon izin untuk meninggalkan tempat. Pak. Nggih. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya untuk wawancara kita pada hari ini. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik itu. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa hal penting yang ingin saya tanyakan Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang merupakan yang ada ini merupakan dilema etika atau ini bujukan moral gitu? Iya, terima kasih Ibu Nila. Untuk mengidentifikasi permasalahan ini memang ada dua hal yang terjadi. Ada yang termasuk dalam bujukan moral, ada yang termasuk dalam dilema etika. Kalau bujukan moral itu sendiri, baik kita ketemu dengan satu benar, satu salah. Ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan berbagai hal mana keputusan yang kita ambil. Demikian juga dengan dilema etika, itu biasanya ketemunya dengan sama-sama benar, namun ada hal yang mungkin perlu kita prioritaskan berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan yang muncul dari permasalahan itu. Oh, ya begitu ya Bu ya. Nah kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu, yang sama-sama benar atau bahkan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk dalam pengambilan keputusan itu, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral, itu kita memang harus memperhatikan berbagai hal terlebih dahulu. Misalnya ada 4 paradigma pada dilema etika itu, kemudian ada prinsip-prinsip yang harus kita pertimbangkan. Lalu untuk pengambilan langkah ada 9 langkah yang kita harus pilih, kita jalani supaya pengambilan keputusan kita itu benar-benar yang terbaik. Oh gitu, jadi ada langkah-langkahnya memang Bu ya. Nah kemudian langkah-langkah itu atau prosedur itu seperti apa Bu yang biasa dilakukan selama ini? Biasanya pertama kita akan identifikasi, kemudian kita juga akan melibatkan pihak-pihak, melibatkan guru, lalu kita akan mengumpulkan fakta-fakta terkait persoalan yang kita hadapi.
Kemudian kita juga harus menguji kebenaran benar atau salah permasalahan yang kita hadapi ini terkait nanti pada 3 prinsip solusi untuk mencari kemungkinan penyelesaian dan apa saja yang harus kita lakukan. Baik Bu, jadi langkah-langkah tersebut, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif gitu dalam pengambilan keputusan dalam terutama kasus dilema etika Bu? Iya, terkait dengan dilema etika itu sendiri kita kan menggunakan 3 prinsip resolusi itu ya. Ada yang berpikir berbasis hasil, bagaimana hasilnya, kemudian kita juga berorientasi pada aturan yang benar, kemudian kita juga ada mengutamakan rasa peduli. Maka dari itu untuk jangka panjang dan yang efektif, saya akan lebih memilih untuk kita bagaimana membicarakan dengan guru, dengan berkolaborasi dengan guru, kita ambil jalan terbaik dengan mempertimbangkan seluruh nanti dampaknya, perasaan guru-guru menerima seperti apa atau pihak-pihak terkait yang menerima seperti apa. Oh, jadi berkolaborasi dengan guru lebih utama Bu ya. Nah, tantangannya apa nih Bu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Dilema etika sendiri itu kan benar sama benar. Iya, benar sama benar. Artinya tantangannya tentu saja kita akan bertemu dengan hal-hal yang karena tadi sama-sama benar, maka bagaimana perasaan nanti orang yang hasil akhirnya itu seperti apa, di si A seperti apa, si B seperti itu, menjadi tantangan supaya semua bisa menerima nanti keputusan terakhir itu. Lebih adil seperti itu ya pengambilan keputusannya. Sebenarnya lebih sulit dari mengambil keputusan pada saat rujukan moral Bu ya. Itu yang benar salah. Iya, benar salah lebih mudah ya. Nah, baik, selanjutnya apakah Ibu memiliki tata kelola atau mungkin ada jadwal tertentu Bu dalam penyesuaian atau penyelesaian masalah? Kalau dijadwalkan tertentu misal secara berkala itu ya mungkin tidak, tetapi jika muncul permasalahan tentu saja kita harus kembali menyelesaikan secepatnya. Maksudnya tidak menunda-nunda, meskipun tidak, kalau itu memang tidak bisa diselesaikan di satu waktu karena kita memerlukan langkah-langkah untuk penyelesaian, mungkin beberapa waktu, tetapi jika muncul permasalahan itu langsung kita cari solusinya. Oh, jadi berdasarkan masalah Bu ya, kalau memang bisa diambil sekarang ya sekarang gitu ya. Baik Ibu, adakah seseorang nih atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini Bu? Kalau di sekolah itu kita punya koordinator bidang ya, kemudian kita juga punya guru-guru senior dan guru-guru muda pun kita ajak untuk kerjasama. Dan kalaupun itu memang memerlukan pendapat pihak ketiga seperti komite atau orang tua, itu kita akan melibatkan semuanya supaya apa yang kita ambil itu jadi keputusan bersama. Oke, menarik sekali nih Bu ya. Nah, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, kira-kira ini pembelajaran apa yang bisa Ibu petik nih dalam pengalaman mengambil keputusan yang bersifat dilema etika? Artinya semua berdasarkan nilai kebajikan ya. Artinya ketika kita mengambil keputusan, kita tidak bisa langsung sendiri atau langsung saat itu juga untuk mengambil keputusan. Kita perlu mengajak orang lain untuk berkolaborasi, kita perlu mengambil langkah-langkah agar apa yang menjadi keputusan kita itu benar-benar baik untuk semua. Oke, makasih banyak Bu ya atas wawancaranya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada hari ini karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini ya Bu Ayu sebagai kepala sekolah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika atau ini rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral ya, sebenarnya kalau saya akui kalau itu sebenarnya istilah baru ya. Kalau dilema etika itu berarti permasalahan itu benar sama benar kan ya, misal keadilan dengan kejujuran gitu kan. Kalau satunya apa tadi? Rujukan moral. Rujukan moral itu kan berarti ada benar dengan ada tekanan, seperti itu, benar dan salah gitu dan cenderung ada tekanan di dalam kasus itu.
Baik, nah sebagai kepala sekolah juga nih selama ini, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama gitu kan? Artinya sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya, berarti seandainya ada kasus seperti itu ini selalu berusaha untuk mengambil sikap, mencari yang paling sedikit masalahnya. Dari kantor mengambil keputusan tersebut, kemudian orang yang berdampak juga diusahakan paling sedikit dampaknya. Paling sedikit dampaknya. Ya, dari keputusan tersebut. Baik, berikut bagaimana langkah-langkah atau prosedur ada seperti apa yang biasa ibu lakukan untuk selama ini? Kalau ada permasalahan seperti itu di sekolah, biasanya saya selalu berkonsultasi ya dengan guru kelas, atau mungkin kalau memang itu kasusnya dengan siswa ya berarti harus konsultasi dengan guru di sekolah. Kemudian kalau memang kasusnya kasus dengan guru, berarti kan harus tetap kita konsultasikan, kita diskusikan dengan kawan-kawan. Kemudian juga kita ingat-ingat lagi kasus serupa apakah pernah terjadi iya di sekolah ini, dan tentu saja tetap kita mengedepankan mengambil keputusan itu mencari yang paling minim negatifnya, paling minim dampaknya. Baik, dari keterangan ibu tadi ya, tentunya ada hal-hal apa saja nih yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya di kasus-kasus yang ada di dilema etika gitu. Ya, seperti yang awal tadi saya bilang, setiap ada permasalahan harus selalu didiskusikan. Penyebabnya apa, latar belakangnya apa, kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian juga kita selalu mengedepankan sisi empati. Sisi empati dari setiap peristiwa yang terjadi itu, empati kita bisa pisahkan ya. Dan selalu memperhitungkan resiko dan manfaatnya. Kalau resikonya ternyata lebih besar, kita tinggalkan. Tapi ternyata manfaatnya lebih banyak, itu yang kita ambil sebagai keputusan ya. Nah, dari mengambil keputusan tadi apa nih tantangannya Bu di dilema etika? Di dalam dilema etika itu tantangan yang terbesar itu adalah waktu pengambilan keputusan. Jadi setiap ada masalah itu kita harus bisa cepat tanpa mengulur waktu dalam mengambil keputusan, kemudian mengambil keputusan yang cepat dan tepat itu makin tepat dan tepat ya. Iya, tantangannya bagaimana kalau misal ketika ada masalah saya ada di sekolah kan gampang ya, kita langsung gitu ya. Tapi kalau misal tiba-tiba saya ada kegiatan di luar atau apa, sedangkan permasalahan ini harus segera kita atasi, nah itu jadi tantangan yang besar. Ya, baik. Nah, dalam pandangan tersebut kan ini bermasalah tentang dilema etika ya Bu ya. Adakah tata kelola atau mungkin ada terjadwal gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikannya di tempat, atau ada memiliki jadwal menyelesaikannya seperti itu? Tata kelola sebelumnya seperti apa? Tidak ada sih ketika saya menemukan laporan permasalahan, selalu cepat untuk menyelesaikannya. Kita panggil orang-orang yang terlibat, kita panggil orang-orang yang mengetahui, kita dengarkan bagaimana cerita mereka terhadap kronologi peristiwa tersebut seperti apa, sehingga apapun saran mungkin kita terima, tetapi kita keputusan yang utama itu memang tetap saya yang mengambil keputusan, tapi tetap berdasarkan informasi dari orang sekitar yang terlibat di dalam kasus tersebut. Oke. Nah, dalam pengambilan keputusan itu adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau dilema etika itu orang yang membantu semua waktu sekolah sebenarnya praktik ya, tapi mungkin ada beberapa guru yang lebih dominan, lebih dominan, seperti misalnya waktu bidang siswaan, dia lebih, kalau itu masalah siswa dia lebih berperan ya, lebih mengerti keadaan siswa. Kemudian kalau itu masalah guru, biasanya saya konsultasi dengan guru senior yang berumur, yang memang
guru senior istilahnya ya Bu ya. senior. Baik, ini menarik sekali ya permasalahan-permasalahan di sekolah. Kemudian dari yang telah Ibu sampaikan gitu, pembelajaran apa nih yang kira-kira dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Pelajaran yang bisa dipetik ya itu tadi ya, harus cepat mengambil keputusan, kemudian harus berlaku seadil-adilnya. Jangan sampai ada orang yang merugikan atau paling tidak meminimalisir resiko atas keputusan yang kita ambil dan mencari manfaat yang lebih besar dari keputusan. Oke, luar biasa nih Bu wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga sukses ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.